Halo, nama saya Thomas Piraino. Saya akan berdiskusi dengan Anda tentang ekstubasi. Tujuan utama dari ventilasi mekanis adalah melepaskan pasien dari ventilator. Asesmen kesiapan untuk berhenti atau wean atau bebas dari alat harus dilakukan setiap hari. Langkah pertama dalam asesmen kesiapan adalah memastikan pasien cukup stabil secara medis. Beberapa hal perlu dipertimbangkan sebelum melakukan tes kesiapan tersebut. Misalnya, apakah pasien akan menjalani prosedur pembedahan yang memerlukan sedasi, sehingga mereka tetap membutuhkan ventilator? Apakah pasien saat ini mengalami gangguan pernafasan? Apakah pasien stabil secara hemodinamik? Apakah ada kecurigaan terjadi iskemia miokard? Apakah pasien dalam status depresi secara mental? Apakah pasien memiliki dorongan yang sangat rendah untuk bernafas dengan kecepatan pernafasan kurang dari 10? Apakah pasien masih membutuhkan tekanan positif dan ekspirasi dalam jumlah yang signifikan? Atau apakah pasien masih membutuhkan FiO2 dalam jumlah besar? Banyak cara mengukur sistem pernafasan untuk menentukan kekuatan dan kapasitas pernafasan pasien. Di antaranya, tes yang paling umum digunakan adalah tes sederhana yang disebut Rapid Shallow Breathing Index, yang merupakan penilaian pernafasan spontan selama 2 menit. Tes ini tidak mengharuskan pasien berada pada mode ventilasi spontan. Mereka hanya perlu memenuhi kriteria yang baru saja disebutkan. Tes 2 menit ini dilakukan hanya dengan menempatkan pasien pada pressure support ventilation jika mereka belum dalam mode tersebut, dan cara mengubah pengaturan menjadi 0 cm air penopang dan 0 cm air PEEP. Harap diperhatikan, beberapa ventilator masih akan membaca angka 1 untuk cm air PEEP. Hal ini disebabkan aliran bias yang dapat menghasilkan setidaknya 1 cm air. Jadi, pada kenyataannya, saat Anda mematikan, mungkin masih ada tekanan dalam sistem, tetapi ini tidak masalah. Pada akhir menit kedua, di mana pasien bernafas tanpa dukungan dari ventilator, bagilah frekuensi terhadap volume tidal dalam air. Dalam contoh ini, tingkat pernafasan 18 nafas per menit dengan volume tidal 340 mils akan menjadi 18 dibagi 0,340 sehingga didapatkan angka 53. Jika angkanya kurang dari 105, maka tes dianggap berhasil. Lanjutkan dengan uji pernafasan spontan. Literatur menunjukkan berbagai teknik untuk uji pernafasan spontan. Metode klasik adalah metode T-PIECE, di mana pasien dilepaskan dari ventilator sepenuhnya dan memasok oksigen lewat endotracheal tube menggunakan adaptor berbentuk T atau T-shape. Pilihan lain adalah mengatur 0 cm air penyokong dan 0 cm air PEEP seperti yang dijelaskan dalam Rapid Shallow Breathing Index 2 menit. Ini adalah yang paling mirip dengan T-PIECE dalam hal kerja pernafasan, tetapi memungkinkan pemantauan ventilator untuk volume tidal, laju pernafasan, dan ventilasi menit. Metode ini juga yang paling mencerminkan kerja pernafasan pasca ekstubasi yang dialami oleh pasien. Pressure support adalah metode lainnya, di mana pengaturan low support digunakan tanpa PEEP atau dengan PEEP yang sangat sedikit. Automatic tube compensation tersedia di beberapa ventilator, di mana diberikan inspiratory support atau bantuan menarik nafas yang sebanding dengan ukuran endotracheal tube. Jadi memang membutuhkan pengaturan yang tepat di dalam ventilator untuk memberitahu mesin berapa ukuran endotracheal tube pasien. Pada akhirnya, beberapa tenaga medis hanya menggunakan continuous positive airway pressure untuk secara teoritis mempertahankan tingkat minimum volume paru-paru ekspirasi atau hembus akhir. Untuk pasien COVID-19, jika Anda ingin mengevaluasi upaya terbaik pernafasan pasca ekstubasi dan meminimalkan kemungkinan paparan pada perawat pasien, maka membiarkan pasien tetap pada ventilator adalah pilihan yang lebih masuk akal daripada melepaskannya. Pressure support 0 dengan kosong PEEP kemungkinan besar akan menunjukkan toleransi sebenarnya dari pernafasan spontan. Namun, ingatlah, terdapat beberapa perbedaan antar institusi terkait metode yang dipilih.
Waktu pelaksanaan uji coba pernafasan spontan adalah hal yang penting. Sebuah studi baru yang membandingkan dua teknik berbeda dari uji pernafasan spontan telah gagal dalam menjelaskan perbedaan antara teknik-teknik yang ada karena mereka menggunakan dua pengaturan waktu yang sangat berbeda. Salah satu waktunya adalah 2 jam, di mana data menunjukkan waktu tersebut tidak diperlukan dan terlalu lama. Uji coba pernafasan spontan harus dilakukan minimal 30 menit dan 1 jam sudah lebih dari cukup. Memperpanjangnya hingga 120 menit adalah jumlah maksimum berdasarkan semua rujukan. Namun, itu pun tidak perlu. Penting untuk dicatat bahwa semakin banyak bantuan untuk pasien selama uji coba pernafasan spontan, semakin kecil kemungkinan mereka akan gagal. Sehingga semakin kecil kemampuan tes tersebut dalam mempresentasikan upaya bernafas pasien setelah ekstubasi. Pasien dengan upaya pernafasan pasca ekstubasi yang lebih tinggi kemungkinan tidak menunjukkan kondisi tersebut di tahap uji coba pernafasan spontan. Berikut ini adalah daftar tanda-tanda kegagalan uji pernafasan spontan. Laju pernafasan lebih dari 35 nafas per menit atau peningkatan laju pernafasan lebih dari 20% dari nilai baseline dengan tanda-tanda gangguan pernafasan. Ini penting karena beberapa pasien mungkin bernafas dengan cepat tetapi tanpa tanda-tanda mengalami distres, serta saturasi oksigen yang turun di bawah 90%, detak jantung lebih dari 140 denyut per menit, atau peningkatan denyut jantung lebih dari 20% dari baseline dengan tanda-tanda gangguan pernafasan. Perubahan tekanan darah sistolik yang signifikan, timbul mengantuk, gelisah, diaphoresis atau banyak berkeringat, dan kecemasan. Diperlukan peningkatan vasopresor atau bantuan agen inotropik atau nyeri dada dan nyeri lain sehingga tidak bisa dilanjutkan. Ketika seorang pasien gagal dalam uji pernafasan spontan, biasanya pasien dikembalikan pada pengaturan sebelumnya, yakni sebelum menunjukkan tanda-tanda distres. Jika ini adalah control mode atau mode assist control mode, mungkin ada gunanya menempatkan mereka dalam supportive mode, seperti pressure support, dan terkadang mulai mengakhiri support level tertentu, sehingga menjadi tidak jauh berbeda dengan uji pernafasan spontan, asalkan pasien dapat mentolerirnya. Setelah pasien melewati uji pernafasan spontan, terdapat kriteria lain harus dipertimbangkan sebelum pasien melakukan ekstubasi. Pertama, apakah saturasinya masih di atas 90% atau apakah mereka berada pada level baseline pasien hipoksemik kronis? Apakah mereka bisa batuk yang cukup untuk mengeluarkan sekresi atau apakah mereka perlu sering suctioning? Apakah pasien stabil secara hemodinamik? Apakah mereka memiliki tingkat kesadaran yang cukup untuk memastikan perlindungan jalan nafas? Dan apakah ada kebocoran pada cuff? Namun, kebocoran pada cuff hanya boleh dikonsiderasi pada pasien dengan risiko tinggi laryngeal edema dan harusnya tidak menjadi alasan utama untuk mempertahankan pasien diintubasi. Ada sejumlah metode untuk memeriksa kebocoran cuff. Cara paling sederhana adalah mengeluarkan udara dari cuff dan mendengarkan kebocoran melalui stetoskop di leher pasien. Sebelum melepaskan selang endotracheal dari pasien, penting untuk memastikan keberadaan peralatan untuk memasang kembali selang pada pasien jika diperlukan. Sangat membantu bila Anda tahu lokasi penyimpanan endotracheal tubes serta bag mask dengan positive end expiratory valve yang ditempatkan di samping tempat tidur. Ketahui di mana letak airway bogies, tube exchanger, laryngoskopi langsung tradisional, laryngoskopi video, bronchoscope fleksibel, obat-obat induksi, dan suction catheter. Yang harus selalu tersedia di samping tempat tidur adalah bag mask dengan positive end expiratory valve dan suction catheter. Sedangkan perangkat lainnya, Anda harus tahu lokasinya dengan jarak sangat dekat dengan pasien yang diekstubasi. Untuk ekstubasi, pasien harus duduk tegak. Oral pharynx harus disedot bersih, lepaskan bagian pengaman di sekitar endotracheal tube dengan posisi seseorang telah memegang tube tersebut. Minta pasien untuk menarik nafas dalam dan menghembuskan nafas panjang. Kempiskan cuff dan lepaskan endotracheal tube dengan gerakan selembut mungkin saat pasien menghembuskan nafas
atau exhaling. Melakukan ini saat menghembuskan nafas, mencegah pasien dari menghirup sekresi oral di atas kaf yang masih mungkin tersisa setelah penyedotan pada oral paring. Mintalah pasien untuk mengeluarkan semua sekresi yang tersisa setelah selang dikeluarkan. Kemudian, sediakan suplemental oksigen. Modifikasi teknik ini untuk pasien COVID-19 dapat meliputi terapi oksigen seperti nasal cannula sebelum pelepasan tube dan penggunaan masker atau surgical mask yang menutupi wajah pasien segera setelah ekstubasi sebelum menginstruksikan pasien untuk batuk sehingga meminimalkan penyebaran droplets. Ini hanyalah beberapa cara untuk meminimalkan kontaminasi di sekitar area dan staf. Tentu saja, APD yang tepat harus dikenakan untuk prosedur ini karena dianggap berisiko tinggi pada pasien COVID-19. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai risiko kegagalan ekstubasi. Adanya pneumonia sebagai alasan intubasi, batuk lemah, suctioning yang sering, dan rapid shallow breathing index di atas 58 nafas per menit per liter. Meskipun angka kurang dari 105 dianggap tes yang berhasil, pasien berisiko lebih tinggi jika nilainya lebih besar dari 58. Keseimbangan cairan positif dalam 24 jam terakhir sebelum aktivasi juga merupakan faktor risiko. Pemberian terapi seperti heated high flow dan non-invasive ventilation telah terbukti mengurangi kegagalan ekstubasi pada pasien. Namun, pada pasien COVID-19, penting untuk mengikuti kontrol infeksi yang tepat. Pedoman pengendalian untuk mencegah penyebaran infeksi dari pasien yang mungkin masih menular jika terapi ini digunakan. Dan akhirnya, kesuksesan ekstubasi dalam banyak penelitian baru dipertimbangkan jika pasien tidak membutuhkan intubasi ulang dalam 48 jam pertama pasca ekstubasi. Beberapa pihak menetapkan batas waktu 5 hingga 7 hari dalam pertimbangan pembuktian kesuksesan ekstubasi pasien. Reintubation diasosiasikan dengan hasil yang lebih buruk bagi pasien, sehingga mengoptimalkannya dan asesmen kesiapan untuk menghentikan penggunaan atau to-wean atau off ventilator sebelum ekstubasi menjadi sangat penting.